Oke, teman-teman sekalian, hari ini hari Senin, tanggal berapa Agustus nih? Tanggal 7 Agustus gitu ya, kita latihan hari ini. Simple banget, sederhana banget, cuma satu gerakan yang intinya banyak banget pengulangan. Kalau pengulangan artinya kita punya banyak kesempatan untuk mendalami ya. Kalau benar ini, satu gerakan ini bakal capek, teman-teman saya kasih patokan dulu supaya nanti nggak bingung ya. Yang pertama, ikuti semaksimal mungkin, karena hari ini ada sesuatu yang menurut saya teman-teman perlu persiapkan. Nanti saya jelasin di akhir. Jadi, satu, ikuti semaksimal mungkin, seserius mungkin, buang nafas harus sampai habis, rasainnya harus benar-benar dipainin ya, gitu ya. Oke, yuk coba di-mute dulu semuanya. Yuk. Silakan sekarang ambil posisi buat siap berlatih, kakinya dibuka selebar bahu, set, tangannya buka samping badan ya. Sok silakan posisi gini dulu. Buat teman-teman yang baru gabung banget hari ini atau yang nonton di YouTube gitu ya, baru pertama lihat video ini bisa dilatih dengan nafas perut, kemudian nafas dada. Kalau belum tahu lihat di video-video sebelumnya. Tapi pakai nafas biasa pun bisa ya, asal buang nafasnya sampai habis ya. Sok silakan dibuka kakinya selebar bahu, nafas perut dulu ya. Tarik lewat hidung, kembungin perutnya penuh, buangin langsung sampai kempes, kempesin banget, buang sampai habis, baru boleh tarik ya. Sok itu dulu. Ya, saya siap-siapin dulu perangkat-perangkatnya. Ada beberapa yang harus siapin dulu di lapangan. Teman-teman tinggal fokus dulu, nafas dulu ya. Nafas adalah satu, begini. Dengan berfokus pada nafas, itu cara kita mengaitkan konsentrasi, mengaitkan fokus ya. Jadi kalau kita mau latihan, biasanya nikmati dulu si nafasnya, rasain dulu gitu. Itu akan membuat pikiran yang lain disimpan, kita fokus ke satu hal yang penting, yaitu nafasnya. Nanti setelah latihan bisa tuh mikirin yang lain lagi. Sekarang mah niatkan saja buat full ikuti, menikmati proses bernafas yang biasanya kita lakukan. Nafas perut secara spesifik itu berfungsi salah satunya relaksasi. Jadi kalau teman-teman misalkan ya lagi banyak pikiran, lagi benar-benar mumet gitu, nafas perut bisa sangat membantu. Ya, ke psikis aja bisa. Apalagi ke fisik ya, udah jelas ya. Ke fisik mah udah jelas, pasti ada energi yang mengalir segala macam. Tapi ke psikis juga bisa. Pakai nafas perut banyakin, insya Allah lebih tenang ya. Oke, tenangkan pikirannya, fokus. Sebelum kita mulai apa-apa, mari kita berdoa dulu. Bayangkan, rasakan apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan mendukung ibadah-ibadah kita yang lain. Bayangkan, rasakan, yakinkan benar-benar bahwa apa yang kita latih hari ini menjadi jembatan kita untuk membantu orang di sekitar kita. Silakan berdoa, dipersilakan. Buka tangannya, nafas perut ya, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Pas tarik kembungin perutnya, pas buang kempesin perutnya, maksimalin ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, latihan hari ini ada tujuan khususnya. Nanti akan dijelaskan. Saya mintanya teman-teman ikuti aja dulu. Ini benar-benar kalau ada gerakannya simpel, cuma satu gerakan ya. Ikuti semua instruksinya. Izinkan saya bantu teman-teman untuk hari ini. Ya, ini rada menarik nih hari ini. Tegakin punggungnya. Cara paling mudah adalah pundaknya ke belakangin. Nanti otomatis kan jadi tegak tuh. Nah, itu otomatis nanti ya kerasa banget ada aliran di punggung ya. Kemarin udah latihan sebelumnya kan kita udah setting titik-titik ya. Itu harusnya udah sangat mudah aktif sekarang. Oke, fokus, tenangkan pikirannya, nafas aja dulu, benar dulu.
Terus ya, saya izin banget teman-teman fokus banget latihan hari ini ya. Saya rada-rada nggak ada waktu kok tadi ya di awal-awal buat jelasin, tapi saya minta teman-teman ikuti dulu setiap ininya, izinkan saya bantu teman-teman, ikuti semuanya ya. Nanti ngerti kok di belakang kita ngapain. Cok, fokus dulu, tenangin dulu, nafas perut dulu ya. Sambil kita tunggu beberapa orang lagi kalau nyusul. Sayang gitu kalau nggak dapet hari ini, sayang. Spesial apa ya namanya? Spesial setting. Ya, 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 ya mungkin ya settingnya spesial. Oke, yuk kita mulai ya. Simple, sederhana. Mau pakai kuda-kuda boleh, enggak juga nggak apa-apa yang ini. Ya udah nggak usah pakai kuda-kuda dulu lah. Berdiri buka aja. Kita cuman yang gini ya, yang 4 nafas perut, 4 nafas dada ya. Lakukan sepelan mungkin dengan nafas sampai benar-benar habis. Rasakan setiap sentinya bergerak kerasa. Ya, itu perintahnya ya. Ikuti sebaik mungkin dalam 3, 2, 4 nafas perut, mulai masing-masing. Jangan ngikutin saya, mulai masing-masing. Setiap senti bergerak kerasa, tak bukanya kerasa penuh di sini, tak tegakin punggungnya, terima langsung jebret biasanya. Buang ke sini. Ya, rasakan sepelan mungkin. Kalau makin pelan makin bagus. Ya, ini saya minta teman-teman super serius di latihan yang hari ini. Habis, ayo langsung naikin lagi 4 perut ya. Udah biasa kan kita ya. Latihan 4 perut dilanjut dengan 4 nafas dada, posisi sama, gerakan sama. Ya, saya benar-benar nggak pengen teman-teman nyamain gerakan sama saya, nggak ada gunanya itu. Ya, lakukan sebaik mungkin. Patokannya buang nafas sampai habis. Kedua, kerasa setiap bergerak itu kerasa. Rasanya apa? Boleh grenyem-grenyem, gesekan udara boleh, padatnya, alirannya bebas. Tiap orang akan kerasa beda-beda. Ya, oke ya. Kalau yang belum selesaikan dulu sebaik mungkin. Kalau yang sudah ambil lagi posisi kayak tadi, buka di samping badan, pundaknya ke belakangin, set gitu. Kalau di samping kan gini nih. Nah, gituin aja sengaja, tek gitu ya. Biar si punggungnya otomatis kepaksa lurus. Ya, kadang-kadang kita ada yang posisi badannya memang mungkin kalau seharian kerjanya di kursi, jadi kadang-kadang bungkuk ya. Kita lurusin sengaja. Ya. Fokus, kalau udah di sini lagi berarti udah nafas dada kan? Tarik lewat hidung, kembungin dadanya, tahan dulu selama mungkin, buang lewat mulut pelan-pelan sampai sehabis mungkin baru boleh tarik ya. Rasakan apapun itu, buat gitu. Mos teman-teman udah disiapin dari kemarin, settingan titik badan ada, settingan ngebersihin ada, ya kemarin kan. Itu biarin dia fokus mempersiapkan buat latihan kali ini. Kita belum ke lapangan ya. Kita nyiapin bener-bener dulu sebelum ke lapangan. Sambil nunggu teman-temannya, sayang kalau yang nggak ikut hari ini. Kalau yang hari ini ikut, saya saranin latihan. Ya, aktif latihan gitu, bukan nonton doang gitu. Saya saranin ikut latihan. Terusin ya sampai selesai. 4 perut sudah, 4 dada sudah, tangannya udah samping badan.
Kalau yang belum selesaiin ya. Kalau yang belum maupun sudah, dalam hitungan 3 niatkan ke lapangan. Ya, niatkan kita latihan di lapangan yang sama gitu aja. 1, 2, 3. Ya, gitu bagus. Ya, ini udah disiapin, lebih rapi dari biasanya. Udah pada masuk nih ke tempatnya masing-masing. Rasakan depan belakang kiri kanan. Nah, kalau yang masih gerakan, sambil ngerasain depan belakang kiri kanan. Kalau yang sudah full, rasain ke depan belakang kiri kanan. Oke. Kalau yang sudah, nggak usah pakai kuda-kuda dulu. Tangannya dulu depan, kita pakai gerakan satu dulu ya. Sebelum nanti abis ini langsung ke inti. Ya, simple doang. Tarik ke bawah, naik ke atas, buang ke depan. Yang gitu doang. Ya, siap-siap. 3, 2, mulai masing-masing. Tarik ke bawah, dirasain benar-benar. Tahan, tegakin punggungnya dulu, naikin, tahan naik, tegakin punggungnya, baru buang depan. Segala kerasa, rasain banget apapun yang kerasa, lanjut lagi, masih ke bawah, pas naik, tegakin dulu punggungnya, pas gini rasainnya sebetulnya di telapak tangan kerasa, di punggung kerasa, jalannya kerasa. Ya, sok gitu dulu. Gitu dulu ya. Teman-teman fokus di nafas yang terbaik, rasakan segala apapunnya, buang harus sampai habis, paksain dulu ya, pegel-pegel dikit nggak apa-apa ya, worth it lah. Yang ikut latihan hari ini, saya sarankan sambil berlatih ya, sambil berlatih lebih fokus dari biasanya, lebih konsentrasi dari biasanya. Terus, lapis 2, terus. Terus. Masih. Bener ya. Masing-masing 3 kali lagi. Tarik tahan buang ke depannya 3 kali lagi. Pelan-pelan aja dulu, sepelan mungkin, segala macam dirasain. Terus tangannya terus samping badan lagi. Kita mau masuk ke inti. Selesaikan 3 kali lagi. Setelah itu fokus banget rasain di sini. Ya. Oke, udah siap nih. Settingannya udah siap. Tinggal di jebret onin terus. So, selesaikan dulu 3 kalinya. Terus tangan samping badan. Kalau yang tangannya sudah samping badan dan pernah ikutan latihan cukup lama, maka teman-teman boleh ubah ke nafas diafragma. Silahkan. Ya, Kang, saya nggak tahu nafas diafragma, berarti fokus aja di nafas yang sekarang. Ya, kalau teman-teman belum tahu nafas diafragma, berarti belum saatnya ke diafragma. Gitu ya. Bagi teman-teman yang udah tahu, silahkan switch ke nafas diafragma. Itu yang pertama. Yang kedua, mau teman-teman sudah pernah dapat settingan atau belum, niatkan saja. Ya, 1, niatkan untuk
mengaktifkan lebih aktif lagi software penyerapan. Dalam 3, 2, aktifkan. 1, jebret. Rasain dulu. Dalam 3 hitungan, aktifkan pula software untuk proteksi badan ya. Yang dulu pernah disetting, niatkan. Yang belum pernah disetting, niatin aja software proteksi untuk badan. Dalam 3, 2, 1, aktifkan. Rasain dulu ya. Software proteksi berarti ada 2 satelit gede, kiri kanan dia sudah mulai ngorbit gitu ya. Ada proteksinya, ada buffernya, terus ada yang nempel di kulitnya. Coba dirasain dulu semua, yang nempel di kulitnya rasain, yang ngisi di tengah-tengah rasain, tahanannya rasain, si satelitnya rasakan, bisa dikendalikan itu pakai tangan gitu ya. Dia akan selalu arahnya sesuai dengan arah tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya ya, kalau kita ke atasin berarti dia akan ikut ke atas gitu ya. Kalau giniin ke belakang, dia akan ikut ke belakang gitu ya. Terus ada pemutus jalurnya, ada selubungnya gitu ya. Jadi kita nggak kelihatan. Banyaklah sesuai dengan yang sudah dipaketin. Oke ya. Kakinya buka sedikit. Ya, kalau teman-teman yang masih muda, masih kuat, bisa rada lebar sedikit, karena nanti kuda-kudanya akan rendah. Makin rendah kuda-kuda, maka kakinya buka lebih lebar. Gitu aja. Ya, saya standar aja segini. Oke. Tangannya taruh, bikin cawan di depan. Kayak pegang mangkok gitu. Tok sini ya. Mau tadi napas dada boleh, atau yang sudah diafragma. Saya lihat jamnya dulu, kita akan geder di 10 udah ya, 15 menitan lah ya. Ya, saya sebelum mulai saya wanti-wanti ke teman-teman. Ini kalau benar bakal capek. Tapi kita tuh orang yang sangat tahu banget bahwa 15 menit itu pasti bisa dilakukan. Segimanapun beratnya, lakukan 15 menit. Ya, Kang, saya capek banget. Maka teman-teman boleh nafas jadi pendek, segala macam, kuda-kudanya boleh naik, boleh. Tapi 15 menit nggak boleh berhenti lakukan rotasi ini. Ya, teman-teman nanti akan masuk ke fase-fase latihannya, saya fokus di situ, saya akan bantu settingin edan-edanan gitu ya. Cuma satu gerakan. Perhatiin dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Bikin cawan, fase gerakan cuma tarik, naikin ke atas, bola kanan dan kiri. Awalnya kan satu nih, das. Tarik ke atas, tahan dulu, pas bawah, bolanya ke bawahin, turunin. Gitu ya. Nafas dada buang, atau nafas diafragma buang sampai benar-benar habis. Hitung 1, 2, baru naikin lagi. Split di sini. Buang, gitu lagi. Kang, boleh nggak saya tangannya ke samping? Boleh. Kalau tangan mau ke di samping, menurut teman-teman lebih gampang ngerasainnya, boleh. Jadi ambil dari sini, sampingin. Tak. Terus tahan dulu, buang ke bawahin. Nanti tarik lagi ke sini, split gitu ya. Tahan di sini, samping boleh. Kang, saya mau di depan kayak tadi. Tarik, buka dikit, buang bawah. Ya, simple, sama-sama aja. Pilih mana yang menurut teman-teman paling enak. Ya. Tapi yang benar-benar saya minta adalah 15 menit kita start sampai nanti selesai, harus terus muter begitu. Ya. Capek segala macam udah pasti, embrace ya. Rangkul itu, peluk itu si capeknya, jadikan bagian dari latihan kita. Ya. Teman-teman kalau capek banget bisa nggak usah pakai kuda-kuda gitu ya. Yuk, siap-siap. Pastiin dulu mau yang gini atau mau yang ke samping gitu. Boleh. Satu lagi, samping, tahan, buang gitu juga boleh ya.
Mana aja sama. Ya. Siap-siap. Dalam 3, kakinya pastiin dulu mau kuda-kuda gimana. 2, 1, nafas. Tarik. Das. Mangkok. Split. Buang. Ya. Mulai pakai nafas masing-masing. Ya, karena saya tahu hitungan saya nggak akan pasti benar buat teman-teman ya. Pasti ada yang cepetan, hambatan. Habis banget, tarik lagi. Das, naik ke sini. Split. Buang. Set. Ya. Dalam fase pertama, teman-teman rasain aja dulu. Ada bola yang dimainin. Terutama pas ke bawah ada tolakan yang ke bawahnya itu kerasa. Ya, rasain itu dulu aja fase pertama. Ya, barang 10 nafas pertama itu dulu biasanya ya. Sok gedar. Sok. Kita ngitungnya waktu, starting from now, dari sekarang. Yuk. Jaga nafas. Jaga punggung tegak. Jaga segala macam kepadatan kerasa. Maka latihan ini akan jadi luar biasa berat, tapi memang kita butuh yang berat hari ini. Ya, karena ada settingan-settingan yang perlu teman-teman dikuatin hari ini. Dan berapa kuat settingan itu akan nempel ke teman-teman, bergantung keseriusan pas latihan hari ini. Jadi teman-teman jangan ada yang nonton doang kalau kata saya hari ini. Kang, nonton doang dapat settingan, dapat. Tapi nggak sebaik yang ikut latihan. Ya, Kang, saya nafasnya bocor-bocor, nggak serius, segala macam. Dapat nggak settingan? Dapat. Tapi nggak akan sebaik yang serius. Kang, kenapa latihan hari ini harus begini? Karena emang kondisinya harus, menurut saya perlu untuk di setting ulang, dikuatin, dan teman-teman. Gedar. Gedar. Mas, ya? Bikin mangkok, tahan split, buang. Gitu ya. Ini kerasa nih. Tekan. Nanti lama-lama, selain tekanan ke bawah kerasa, di sini selubungnya jadi kerasa. Nanti lama-lama, selubung samping juga kerasa. Nanti lama-lama teman-teman akan ngerasa benar-benar melakukan ini kayak di dalam air. Itu nanti akan progresif betul. Nanti, nggak tahu menit keberapa, masing-masing beda-beda, teman-teman akan ngerasa aliran di dalam badan tuh ada. Di dalam badan tuh ada yang gerak-gerak gitu. Ngalir kemana, dan makin lama makin deras. Ya, itu yang kita kejar hari ini. Ya, sok kedar. Yang baru gabung, wayahna langsung ke lapangan. Udah ada disediain spotnya kok. Udah ada tabung kosong yang silahkan. Ya kalau bisa lihat tabungnya udah ada gitu ya. Tarik ke sini. Tahan dulu, splitkan. Buang war ke bawah. Gini boleh. Atau ngambil yang ke samping. Tarik dulu. Tahan splitnya ke samping. Sini ya. Buang. Set. Hanyutkan perasaan, fokus teman-teman, nikmati kesulitan latihan ini. Ya, saya tahu ini bakal sulit kalau nafasnya benar. Nikmati, cari itu sulit, nikmati. Dengan cara begitu, teman-teman akan sangat cepat peka. Sekeliling tubuh teman-teman bakal kerasa, kita benar-benar kayak ada di dalam air. Kalau itu teman-teman terusin, di dalam badan teman-teman akan terasa aliran. Aliran itu mungkin awalnya samar gitu ya, nanti makin jelas, sampai deresnya kerasa. Terus, geder. Wih, ada Pak Suryadi. Suaranya. Terus, ayo geder. Terus. Ayo. Ya, nafasnya kalau dada boleh, diafragma boleh. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, ikuti yang pertama, niatin dulu ke lapangan. Ya. Kedua, gerakannya simpel banget, buat dada boleh, diafragma boleh. Simpel banget, tarik bikin cawan,
tahan, dibuka sedikit, buang, set, kuda-kuda. Berarti dari awal buka dulu ya, biar kuda-kudanya enak. Wah, gitu. Awalnya, fase awal rasain tolakan dari bawah biasanya. Nanti sini kerasa, nanti seluruh tubuh kerasa. Ya, so, perbaiki terus nafasnya. Oke, terus ya. Teman-teman fokus di begitu aja gerakannya. Saya bantu di settingan ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, niatkan juga aktifkan si penyerapan dan aktifkan juga si paket software untuk proteksi tubuh ya. Kalau belum pernah dapat, niatin aja. Udah ada tempatnya, Sokder. Masih ada tempat-tempat kosong, di mana kalau teman-teman niatin udah langsung ketarik ke sana. Udah disiapin dari tadi. Masih sisa ya 5-6 masih sisa. Masih ada tempatnya. Terus geder. 15 menit doang mah bisa. Terus, geder 15 menit doang pasti kuat. Pasti bisa. Yuk. Yuk, kita bagi tugas, teman-teman fokus banget di latihan. Hanya mikirin gimana saya nafas ini yang paling bagus. Gimana nafas ini saya paling bagus. Buang sampai habis, tegakin punggungnya. Rasakan energi sekeliling tubuhnya. Ya. Saya pengen teman-teman ngejar sampai aliran di dalam badan tuh jelas kerasa nyata. Nggak sekedar padet-padet aja, tapi lari ke sekeliling tubuhnya udah padet gitu ya, kayak dalam air, dalam jelly, dan nanti akan muncul si aliran dalam badan. Awalnya mungkin samar juga, nanti lama-lama akan derasnya kerasa. Derasnya kerasa. Terus ya, saya nggak bilang ngalir biasa, saya bilangnya deras. Derasnya kerasa. Begitu dapat itu pertahankan. Akan sangat capek, iya, tapi harus kita kunci. Terus, geder. Ya, saya benar-benar nggak peduli teman-teman asalnya dari mana, backgroundnya apa, udah lama atau baru, teman-teman itu teman atau musuh nggak peduli, gitu ya. Pokoknya kalau hari ini latihan, saya akan maksimalin apa yang saya bisa buat teman-teman. Ya, maka manfaatkan. Terus deh, selama teman-teman niat datang ke tempat lapangan pasti dapat. Bagusnya sih sambil latihan. Saya fokus, serius setting, teman-teman fokus, serius berlatih. Geder. Yo, masih. Yuk. Saya tahu ini berat, gitu doang. Emang gitu doang sih kalau tahu orang. Saya tahu ini capek banget, tapi paksain. Saya lihat jamnya, masih ada waktu. Terus, paksain. Yuk, paksain. Ya, paksain. Berat juga paksain. Ya, terus Kang Popi. Terus Kang Dani. Terus Kang Hendri. Makin pelan, makin bagus. Makin dirasain itu udah wajib. Paksain. Nggak ada break. Ayo, naik terus. Nggak ada break, Kang Arif terus. Kang Windy. Kang Sarif terus. Bener-bener nggak ada break ya. Tengah-tengah tuh nggak ada diam-diam. Geder terus. Yuk bisa sok. Yuk Kang Emil. Terus. Saya lihat jam kok. Ya, sambil saya lihat kondisi juga. Siap lagi terus. Yang baru gabung, ingat, niatkan datang ke lapangan, niatin penyerapan, niatin proteksi.
Ayo Gedar. Gedar. Yang udah punya nama Avalon. Seriusin terutama di punggung ya. Yang udah punya nama Avalon, udah dapet, seriusin yang ini. Rasakan bener-bener di punggungnya. Kalau perlu lihat-lihat. Latihannya udah nggak di fisik lagi, boleh. Sama aja. Mungkin lebih dahsyat. Ayo Gedar. Gedar. Sebentar lagi, nggak lama. Saya perlu satu setting lagi. Sok Gedar. Teman-teman maksain dulu sedikit. Yuk, dikit lagi. Yuk. Tanpa jeda, terus-menerus, paksa. Paksa, jaga nafas, buang sampai habis, punggung tegak. Setiap bergerak kerasa kepadatan. Harapannya adalah muncul kerasa si aliran deras dalam badannya. Mau alirannya kemana nggak apa-apa. Yang penting kerasa. Kunci di situ. Terus, Gedar sedikit lagi. Sedikit lagi, saya lihat jamnya. Oke. Masih, dikit lagi. Paksain lagi. Ayo, sedikit lagi paksakan. Buka, tarik. Tarik, bikin cawan. Tahan, buka split gini. Buang ke bawah. Gitu ya. Atau tarik ke sini. Tahan, bukanya lebar ke samping boleh. Buang, sambil turun, sambil Gedar. Dirasain. Gerakan beda, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman fokus benernya ada di situ gitu. Ayo, dikit lagi. Setting terakhir terus. Oh. Bagus. Lakukan 3 kali lagi. Setelah 3 kali, teman-teman tangannya taruh samping badan, tegak punggungnya, atur nafas dada. Kalau yang tadi diafragma, balikin ke nafas dada. Kalau yang dari tadi dada, fokus terus jaga nafas dadanya. Oke, habis ini kita tes sedikit. Harusnya sih ada improve ya. Tes doang sedikit, terus nafas perut ya. Jaga di sini, konsentrasinya jaga. Masih belum selesai. Ini masih penting nih, karena kita belum ke nafas perut ya. Jadi sini masih jaga. 3 kali terus tangan samping 3 kali terus tangan samping badan. So, semaksimal mungkin, gak usah buru-buru. Makin lambat makin bagus, buang sampai habis dan punggungnya tegak. Habis dulu. Tekaci lamun tuh habis. Ya, oke. Bagus. Yang mau kita tes dulu sedikit gitu ya, biar terbiasa adalah teman-teman perhatiin dulu ke sini. Kita mau ngeluarin energi besar kayak apa ya? Mungkin tahu mercon kali ya? Atau kayak roket gitu. Jadi kita mau ngeluarin energi terus-terusan, kayak ada api dari sini. Gitu. Ya, pengen kita ngetes alirannya. Ya, kayak kompor mawar kali ya. Ke sini, ya. Jadi dua-dua tangannya akan ngeluarin der gitu ya. Bukan buat ngapa-ngapain, buat ngetes si aliran. Nah, oke.
Jadi gerakannya perhatiin dulu, tarik dikit aja, naiknya dikit, tak, tahan dulu, pas udah yakin buang, war ke bawahin. Di sini bisa tarik tahan buang berapa kali gitu. Yang pasti mau tarik tahan dan buang, tetap rasain aliran ngeluarin energinya gitu ya. Kita tes dulu. Siap-siap, bisa yakin. 3, 2, nafas dada tarik. Bayangin kayak tadi, tahan dulu, punggung tegak, buang, salur. Tarik tahan buang di sini, rasakan alirannya. Oh segini, ya kecil pun nggak apa-apa. Rasakan alirannya, warnya dulu rasain. Apa itu warnya? Warnya gitulah. Nah, rasain terus, was, nggak akan habis nggak sokder. Just terus ya. Rasain, oh segini. Tarik lagi, naikin ke sini. Tahan lagi, niatin 2 kali yang tadi lebih cepat. Semburannya 2 kali lebih besar, lebih cepat dari yang tadi. 1, 2, buang. Pertahankan terus segitu. Pertahankan terus segitu. Yang 2 kali tadi, oh kayak gini 2 kali. Oh kayak gini 2 kali. Keluarin terus, war. Kayak Iron Man lah. Ya, kalau terbang gitu, was gitu, war gitu ya, nyembur ya. Nah, kayak gitu. Terus pertahankan dulu. Gak akan habis energinya, nggak sok. Terus dia akan muter terus. What? One more time. Oh 2 kali kayak gini. Tarikin. Tahan, niatin 2 kalinya lagi. Lebih besar 2 kali lipat dari yang terakhir. 3, 2, rilis. Dar, salur. Pertahankan. Pertahankan. Bas gitu. Kalau kayak kedorong nggak apa-apa. Pertahankan. Gedein lagi. Bisa, sok ini udah bagus nih. Terus. Gedein lagi. Kok bisa gini ya Kang? Iya, nggak apa-apa. Terusin, jebret dulu. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Pertahankan. Bakal pegel segala macam. Iya. Gitu. Terus kalau bisa gedein lagi. 1, 2, 3, gedein lagi. Wah. Terus hitungan 3 penutupan ya. 1, 2, naik, tarik. Fokus langsung konsentrasi, naikin bola energi, telapak tangan, tahan dulu di atas selama mungkin. Buang, buka kaki kanan, tangannya dibuang. War. Rasain benar-benar. Nafas dada 3 kali, sebaik mungkin, hitungan masing-masing. Sokder. Kalau sudah 3 kali, nafas keempat naikin ke atas. Das, tarik di sini nafas dada. Tahan selama mungkin. Pas ke bawah niatin buat membersihkan dan nge-recharge energi. Punggungnya tegakin dulu, baru ke bawah. Salurin sampai ke kaki-kaki. Begitu habis sehabis-habisnya, atur nafas dada lagi. Ya, yang terbaik ingat pas ngebuka ke samping badan belum selesai. Justru masuk fase paling penting yaitu mau nyimpen. Maka teman-teman benar-benar fokus nafas dada 3 kali di sini, 4 kali boleh, 3 sampai 4 aja jangan banyak-banyak. Lalu ubah ke nafas, perut, niatkan menyimpan energinya di perut. Gak usah ngomong dulu, gak usah mikir apa-apa dulu, fokus dulu. Fokus dulu, simpan sebaik mungkin. Ingat-ingat apa yang dirasakan di latihan hari ini. Latihan berikutnya harus mulai sedahsyat tadi. Ya, karena saya tahu ini rasanya lumayan ini. Ya, kalau benar tadi latihannya, nggak mungkin nggak latihan ini kerasa lebih, ya lumayan lah. Dan ada sesuatu yang nanti akan saya jelaskan. Sokder, simpan dulu aja pakai nafas bro.
Kalau udah nafas perut, posisi boleh berubah jadi duduk atau sila kalau nyaman. Silakan. Oke, saya jelasin dulu. Nanti teman-teman saya minta ceritain apa yang kerasa supaya feedback buat saya tentang settingan yang tadi. Rada beda soalnya yang tadi. Ya itu. Ya, atau nanti kalau ada yang nanyanya, saya pikir kalau bisa sih sekarang kita fokus bahas yang hari ini ya. Kalau nanya yang di luar topik hari ini, boleh aja sih. Cuman mungkin di akhir-akhir ya. Di awal-awal yang fokus tentang latihan hari ini. Oke, teman-teman sekalian, tadi apa sih yang teman-teman lakukan adalah, yang kita lakukan ya, karena ini dua pihak. Jadi yang hari ini kita bersama lakukan adalah si settingan-settingan dasar yang penting, terutama buat proteksi itu diperkuat, gitu ya, dan itu diperkuatnya berkali lipat. Teman-teman itu dikasih apa ya? Pas masuk ke lapangan itu sebenarnya kalau teman-teman itu dimasukin kayak tempat di mana teman-teman itu segala lapisan tahanannya diperkuat gitu ya, dengan teman-teman latihan olah nafas eh, otomatis tuh gini deh, yang tua mungkin kenal Sensei ya, tahu nggak Sensei ya itulah gitu ya. Nah tadi itu langsung dipasangin nih jebret 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 gitu, jebret jebret gitu ya, si settingannya diulang dikuatin lagi yang proteksi segala macam, plus ada yang ditambahin gitu, jadi kayak pakai kayak Robocop gitu ya, gitu. Nah, jadi si tahanannya harusnya dengan latihan ini udah sangat jauh lebih kuat gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tadi latihannya super serius, tahanan lebih kuat gitu ya. Karena menurut saya kemungkinan besar kita akan bakal butuh si tahanan ini di hari-hari ke depan gitu ya. Entah itu ketika nanganin atau kasus-kasus lain. Itu yang tadi kita lakukan. Datang ke lapangan, udah disiapin ruangan masing-masing, masuk, diproses di situ. Kalau belum punya senjata, dapat senjata. Kalau belum punya tahanannya, tadi dapat tahanan, full keluar jadi pasukan yang sudah kinclong. Kira-kira begitu. Itu yang tadi kita lakukan. Ya, jadi ya itu sih. Ada yang mau tanya dulu kah? Atau mau cerita tadi kerasanya gimana? Atau tadi yang udah pada lihat mungkin bisa cerita, silahkan. Kira-kira gitu ya. Seru sih latihan menurut saya. Dari sisi saya seru. Nggak tahu teman-teman mungkin. Ada yang mau tanyain atau mau share tadi kerasanya gimana? Ada yang bingung? Boleh, silakan. Nggak ada. Kang, boleh latihan mandiri? Boleh nggak? Boleh banget. Saran saya selalu dilatih mandiri ya sekitar seminggu 2 minggu. Ya, supaya paten si si settingan segala macamnya cepet nerap ke badannya. Kira-kira gitu ya. Itu jadi yang keluar hari ini ya, kalau kemarin-kemarin belum ikutan tahanan ya udah dapat settingannya. Tinggal kata saya pelajari video yang tentang tahanan paket itu supaya ngerti apa aja komponen-komponennya. Jadi kalau kita paham kan eksekusinya lebih lebih mantap lah kira-kira gitu. Itu mungkin teman-teman. Apakah ada yang hendak ditanyakan? Belum ada? Belum? Ya sudah. Ada yang mau nanya di luar topik? Boleh. Mumpung masih ada 10 menit sih sebetulnya. Gimana? Iya. Halo? Nggak jadi? Ya, oke. Gimana Kang Davis? Ada yang mau Daris? Daris ya? Hah? Oke. Yaudah. Kalau teman-teman belum ada yang mau ditanyain atau nanti mau Waalaikumsalam. Mangga Kang, sarang saha ya. Iya, izin bertanya Kang. Boleh siap. Sewaktu tarik terus buang terasa mengalirkan ke seluruh tubuh.
Itu Oh ya, rasanya seperti apa, alhamdulillah. Kang? Terus Hah? tadi tadi apa? Bayangkan bahwa kita dapat tahanan gitu ya kan, Kang? Hmm, Itu tahanan seperti apa, Kang? Gitu kan? Tadi pas waktu tangan diturunkan ke bawah itu kan berat kali tuh, Kang. Pas tangan hmm. kita turun ke bawah itu kan berat kali ya. Di situ kan memang terasa kalau saya sih apa beranggapannya itu listrik gitu Kang, aliran listrik ke seluruh Hmm. tubuh gitu Kang. Tapi kalau tahanan itu seperti apa? Apakah itu benar olah nafas saya atau seperti apa Kang? Yang terasa di seluruh tubuh itu sama tahanannya Kang. Makasih Kang. Oh, oke. Yang pertama kalau ditanya nyalurin ke seluruh tubuh rasanya gimana, itu tiap orang akan beda-beda. Nah, jadi patokannya simple. Jangan nyamain sama orang lain. Dan gak usah nyari apa yang belum sama kita kerasa. Jadi dibalik. Tadi apa yang dirasain? Oh, tadi kerasa kayak listrik. Ya udah, itu aja dulu yang dipegang. Ya, ini kayak kita uh, uh, nanti juga akan jadi bulat gitu ya. Nanti semuanya akan mengarah pada yang sama. Entah itu teman-teman dengar dulu apa dulu. Nanti endingnya bakal sama gitu ya. Yang penting adalah tadi patokannya ya, seorang lagi. Satu, jangan bandingin pengalaman kita dengan pengalaman orang lain, terus kita mikir, oh harus sama kayak temennya. Enggak, tiap orang jalannya beda-beda. Yang dirasain beda-beda, badannya beda-beda. Ya, jadi fokus pada apa yang teman-teman nyata rasakan. Kalau tadi nyata rasainnya itu kayak, wah ke bawahnya padat banget, terus di sininya kayak ada tebel, ya udah itu yang dirasain dulu. Nanti dia akan progressing masing-masing ya. Ending yang hari ini saya pengen teman-teman rasain adalah setelah kita ngerasain padatnya ke bawah, entah itu gerenyem-gerenyem atau listrik, sekeliling kita padat, itu nanti akan muncul, saya nggak tahu kapannya ya, tapi akan muncul kayak ada yang ngalir. Nah masalahnya yang ngalir ini kan saya nggak bisa, penjelasannya susah ya kalau kita nggak ngerasain sendiri. Basically akan ada aliran gitu ya, mau alirannya kerasa panas, dingin atau gerenyam-gerenyem atau gimana itu beda-beda tiap orang, tapi akan ada aliran yang muncul. Ketika ada aliran yang muncul itu dan teman-teman terus geder itu, ini si alirannya makin kuat sehingga nyata banget ada aliran si energi itu ya. Kenapa tadi kita sekalian ya, kenapa kita tadi gituin? Kalau dari penglihatan saya sih teman-teman udah keluar semua wer gitu ya. Jadi harusnya sih kerasa ini kayak ada yang ngedorong kah, kayak ada wer gitu ya. Eh, atau panas yang nyembur gitu ya. Nah itu menurut saya sih banyak yang udah ngerasain gitu. Cuman nggak mau pada cerita nih kayaknya. Ya. Kenapa kita ngeder ini? Karena saya pengen ngetes teman-teman nyalur ke tangannya itu. Kita harus tahu, oh kalau segini nyalur biasa, terus kita dobelin gitu ya, sehingga nanti pada akhir latihan ini teman-teman, saya pengennya oh ternyata bisa loh digedein segede gini si aliran nyemburnya. Berarti saya mintanya ada teman-teman latihan berikutnya hari Kamis atau latihan mandiri startnya di yang gedenya seperti yang terakhir ini, karena kita pengen naiknya lebih cepat lagi gitu ya. Jadi si nyemburnya. Nah nyemburnya kerasanya kayak gimana? Kadang-kadang kayak ada yang angin, kayak kadang ada yang keluar aja gitu ya. Nah itu tiap orang beda-beda karena sarafnya yang deteksi beda-beda. Ya, yang penting teman-teman rasakan apa yang teman-teman rasakan, pegang aja dulu, nanti akan berproses sendiri. Kedua, tahanannya seperti apa? Nah, saya saranin tuh, nanti lihat ke YouTube yang khusus tahanan gitu ya. Saya lupa udah di upload atau enggak. Tapi yang saya pastikan saya ngejar itu ngupload supaya semua video ke upload gitu ya. Nah, secara umum pakai tahanan itu udah disiapin adalah teman-teman, ini sekarang review ya buat teman-teman ya. Satu, ada tahanan yang nempel di kulit. Ini proteksi kita yang paling dasar ya. Ini harusnya kuat banget, nggak akan bisa ketembus. Nah, terus nanti ada kita kayak dalam bola. Ya kayak gini lah bola ya. Nah, kebetulan pas ada bola. Kita tuh kayak di tengah bola gitu. Kalau bola kan tengahnya ada udara gitu ya, ada bolong gitu ya. Nah, bolongnya itu udah diisi tuh sama si butiran-butiran satelit kecil yang fungsinya meredam gitu ya. Jadi kalau si bolanya ini, terus ada bolanya ini tahanannya nih. Tahanannya yang bisa udah ada AI-nya. Kalau zaman AI sekarang ya, dia butuhnya apa? Pakai pembalik kah? Tahanannya cuman mentalin aja atau nahan aja atau harus muter kah?
Itu bisa diprogram satu atau dia bisa milih yang terbaik buat kondisi-kondisi itu. Ya, ini si tahanannya. Nah, kalau jaga-jaga tahanannya tembus, ada yang bolong, jebret energinya masuk, ada buffer yang satelit-satelit kecil yang di dalam itu. Jadi ada bola-bola kecil di dalam bola ini. Gitu ya. Buat gitu. Nah, selain itu, si bola ini tuh diselubungi oleh yang namanya selubung. Jadi nggak kelihatan kita pakai tahanan. Ya, jadi kalau kado mah atau kalau beli dari Shopee dari Tokopedia itu ada bungkusnya. Nggak ketahuan dalamnya apa, gitu ya. Ini mah bungkusnya ya nggak kelihatan aja, kita kayak biasa aja nggak pakai tahanan, gitu ya. Itu ada selubungnya. Kemudian ada juga si sistem si pemutus jalur. Jadi kalau misalkan teman-teman tracking sih sebetulnya ya, itu jadi nggak kelihatan kalau kita habis ngerjain, misalkan ya kita mau nerapi ini di tempat sana ternyata kasusnya metafisik. Nah, karena kalau kita pakai tahanan ini, kita nggak kelihatan lagi ngerjain itu, gitu ya. Maka pakailah tahanan sebelum ngerjain kasus. Anggaplah semua kasus adalah kasus berat, gitu ya. Sehingga pakai tahanan. Jangan kayak saya zaman dulu, biar kerasa, nggak usah pakai tahanan. Kena tiba-tiba kan gitu ya, beres-beresnya weriweh kan gitu ya. Nah, tuh. Nah, jadi ada penutupnya juga, jadi nggak kelihatan. Nah, selain itu, kalau kita di dalam kan, kalau kita mau nyerang keluar, dia harus ngebuka tahanan akhirnya. Nah, itu udah diantisipasi. Jadi teman-teman itu punya, kebetulan saya lagi bikin kerajinan, jadi banyak bola nih. Sebenarnya bola kecil ya, nggak segede gini. Ada 2 bola kanan dan kiri. Ini teman-teman, ini ada 2 bola lagi, bola energi yang nggak segede gini ya, maksudnya lebih kecil lagi. Tapi dia fungsinya adalah buat serangan. Jadi udah ada sistem teleport nih antara ini sama ini. Jadi kalau teman-teman nyerang, keluar itu nembaknya dari sini. Sehingga nanti nggak lagi ngebuka celah di tahanan yang kita. Nah, secara umum kayak gitu. Kalau teman-teman nggak ngerti nih si Kang As ngomongnya apa, lihat video yang khusus tentang tahanan, gitu ya. Apakah semua dapat? Iya. Kerasanya gimana? Kadang-kadang mungkin nggak kerasa sama teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau ya, saran saya sih dilatih ya, diniatin diaktifin setiap hari dengan pemahaman yang tadi, gitu ya. Kebuktiannya gimana, Kang? Saya udah punya tahanan atau enggak? Enggak ada lain, enggak ada bukan, harus praktek. Entah itu nanti ada kondisi-kondisi di mana teman-teman tiba-tiba kok harus dapat kasus metafisik atau apa. Nah, inilah di mana teman-teman akan membuktikan bisa atau enggaknya, gitu ya. Enggak sih, salah. Teman-teman bisa membuktikan bisanya seperti apa. Karena nggak mungkin nggak bisa, ya. Karena ini pasti works. Selama teman-teman paham konsepnya, gitu ya. Itu ada senjata juga yang tadi juga disiapin. Jadi kalau misal minimal nembak-nembak, terus kalau senjata yang dipegang juga udah ada. Ya udah lengkap sih, gitu ya. Itu mungkin Kang. Ya semoga kebayang ya. Tapi kayaknya nggak kebayang sih kalau yang awal-awal mah. Itu nantilah Kang, sering nanya di grup. Ya mah enggak. Boleh. ini kan saya juga pernah nonton itu yang di software apa paket software proteksi itu ya. Iya Kang betul. As itu bikin gambar terkait apa tahanannya itu seperti apa Ya, begitu. ya, ya, ya. Cuma sekarang kan saya baru gitu Kang. Apa itu boleh di-share lagi kalau misalnya masih ada begitu. Di-share Yang lagi apanya? gambar di atas kertas itu. Oh, nanti mungkin Ya. kita lihat di grup ya. Kalau nggak salah, kalau gambarnya sih udah dibuang sih, tapi kayak kalau fotonya mungkin masih di grup ya. Nanti kita tag lagi aja biar naik lagi ya. Oke, oke. Gambarnya ya maksudnya. Oh ya, siap, siap. Kemudian yang ini Kang, yang kedua itu kalau saya misalnya mengaktifkan eh, misalnya anggap saja PSJJ ataupun apa misalnya Nah, tiap malam itu terus paginya tuh kok kayak seperti energi terserap begitu, maksudnya agak lemas, agak kurang bersemangat. Nah, itu nanti saya belum paham konsepnya, maksudnya saya belum nonton video-video yang lain, jadi saya belum lengkap pemahamannya. Itu langkahnya apa dulu sebenarnya agar kita itu tidak lemas, agar kita itu tetap Oke. energi gitu, Bang. Ya, ini pertanyaan bagus, klasik banget, dan ini harus diketahui oleh semua yang berlatih. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, saya ulang lagi nih, terutama buat, nggak apa-apa, ini buat semua. Ini benar-benar penting soalnya. Ketika kita memanfaatkan energi ini, gitu ya, untuk nolong orang kah, untuk apa segala macam, kadang-kadang memang suka kerasa kayak ngedrop.
Nah, pertanyaannya kenapa? Dan bagaimana kita membuat hal itu tidak terjadi? Ya, hal terbesar yang membuat kita ngedrop ketika kita mindsetnya salah. Saya bilang aja salah ya. Saya nggak bilang perlu dibenerin. Saya bilang aja salah aja. Mindset yang salahnya itu yang kayak gimana? Mindset salahnya adalah ketika kita berpikir bahwa kita itu memberikan energi, ngeluarin energi, ya emang ngeluarin energi, tapi kita kayak misalkan nih pasien defisit kayak tangkinya kosong gitu ya, perlu diisi 5 liter. Kita ngasih 5 liternya kita. Sehingga kita berkurang 5 liter. Kalau mindsetnya begitu, sampai kapanpun dia akan selalu akan ke drain seperti itu. Ya. Jadi kita terapi atau PSJJ apa itu bukan ngasih energi kita. Ya, bukan. Apa yang dilakukan adalah kita nyeting tubuh pasien, kita yang terapi, kita ngeluarin energi itu buat nyeting si tubuh pasien supaya dia bisa punya sistem energinya terbentuk sendiri. Jadi kita tuh ngeluarin energi tapi nggak banyak, gitu ya. Jadi kita makanya pakai sistem satelit. Ketika terapi itu jangan terapi jebret dulu. Kita bikin bola energi dulu di telapak tangan, nggak segede ini, gitu ya, mungkin lebih kecil. Yakin tek tempelin, das gitu. Kita setelah nempelin kita fokus gimana si energi ini berputar dengan kenceng, nyerap energi. Kita cuma tek rasain gimana energi ini bereaksi di tubuh pasien. Udah nggak lagi kita terapi itu nggak lagi tarik tahan buang, nggak begitu. Kita nggak ngasihin, kita nyetingin teman, gitu ya. Gitu. Dengan begitu otomatis energi yang dipakai tidak akan sedahsyat sebesar yang harusnya. Nggak kayak tadi. Pas latihan tadi, dikeluarin, wes gitu. Nah, jangan begitu kalau lagi nerapi. Ya, tadi mah buat ngetes. Ya, bukan buat nerapi. Ya, ketika mindset kita itu nyeting ini, maka energi yang terpakai itu nggak akan banyak banget. Gitu ya. Kedua, apa yang menyebabkan kita itu lemas? Ya, tadi level energi kita tadinya segini, terus gejeliknya jauh gitu ya. Turunnya ke bawah jauh. Nah, setiap terapi pasti gitu. Tapi yang penting adalah ketika dia turun, gimana kita putaran energi badan kita ngisinya langsung cepat. Bayangin gini, misalkan ada tempat, ada ember, atau ember lah gitu ya, anggap ini ember nih gitu ya, ember lagi nih. Kita keluarin keran 1 liter per menit. Tapi kita ngisi 1 liter per menit juga. Apa yang terjadi? Ya nggak berkurang-kurang, segitu aja. Atau lebih bagus lagi, kita ngisi 2 liter per menit, kita mampu ngisi 2 liter per menit, keluarnya cuma 1. Udah luber kan, selalu penuh aja. Nah, jadi putaran energi yang kita latih dalam latihan segala macam itu fungsinya untuk kita recovery energinya cepat. Turun tapi langsung naik gitu. Lagi. Ya. Tinggal kalau kita latihannya digeder, si torrentnya akan membesar. Kapasitas energi kita membesar. Tapi latihan itu juga melatih berapa cepat kita ngisi torrent ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak ngerasa ngedrop, perbaiki si pola sistem energi di tubuhnya. Kalau kita latihannya rutin, harusnya sih itu udah kebentuk dengan sendirinya. Gimana caranya? Kan gini, latihan yang standar aja ya. Lihat yang latihan standar yang mulainya kayak tadi ya, 4 gini. Terus kan ada yang 4 gerakan dasar ya, ke depan gitu ya, yang ke atas, ini, terus ada yang muterin ke sini. Itu semuanya udah didesain supaya putaran energi telapak tangannya jalan, putaran energi di tubuhnya jalan. Tambah software penyerapan, tambah kepekaan gitu, itu otomatis ngebentuk sistem energi badan kita. Jadi teman-teman cuman perlu berlatih standar 10 menit, 5 menit sehari, itu udah otomatis dia harusnya ngicasnya cepat. Gitu ya. Jadi yang kedua yang membuat kita rada suka ngedrop adalah kalau kitanya putaran energinya belum terbentuk. Sehingga butuh waktu lama buat naikin lagi. Ya. Jadi satu, mindsetnya. Kedua, putaran energinya. Ketiga, ya wayahna, itu kadang-kadang di luar kendali kita. Yang ketiga, gimana kasus? Kalau teman-teman nerapi, sakitnya apa nih Bu? Oh ini saya diabetes, tempel di pankreas gitu ya. Akan beda ketika teman-teman terapi yang kanker. Saya selalu bandingin sama yang kanker. Soalnya kalau kanker itu energinya nyerapnya lumayan. Kerasanya lumayan. Kalau teman-teman pengen tahu rasanya nyalurin gitu ya, kesedot gitu, ambil pasien yang kanker. Nah,
dalam kasus ini kan kita nggak bisa ngendaliin pasien yang datang ya. Nah, jadi biasa jadi level kita udah cukup buat ini, tapi tiba-tiba kita diminta sama semesta gitu ya, sama sang pencipta gitu, sama yang maha pemberi, hey, Mas Hari, kamu level energinya 50 nih. Kalau kasus-kasus 50, pasien 50 mah, kamu udah lulus. Tiba-tiba dikasih yang 80. Kan itu sebetulnya memaksa saya untuk bilang, oh iya saya harus latihan lagi. Supaya 80 saya nggak ngedrop gitu. Nah, jadi pesannya kan begitu. Dalam konteks kadang-kadang nanti kita akan dapat kasus-kasus yang memang sedikit di luar kemampuan biasa kita. Tapi masih bisa handleable, masih bisa dihandle gitu ya. Itu mah udah berarti dalam konteks itu kita mengambil pesannya kita harus meningkatkan kemampuan gitu ya. Nggak mungkin kita gini, kalau kita gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya gini, nerapi sekarang alhamdulillah beres gitu. Gitu aja terus gitu ya. Kita harusnya nanya, kok saya kemampuannya segitu-gitu aja? Kenapa nggak dikasih pasien yang membuat kita jadi harus naik level? Itu justru harus bertanya, kenapa kok saya stagnan-stagnan aja? Mungkinkah apa kita salah berdoa, pengennya stagnan gitu-gitu aja? Misalkan bisa jadi suatu saat dikasih pasien yang berat, terus kita mengeluh, aduh capek ya, kalau pasien gini udah lah, nggak pengen lagi. Misalkan gitu ya. Dengan yakin kita bilang nggak pengen lagi dapat kasus berat, maka saya yakin itu jadi doa, apa yang terjadi nggak akan kasus berat lagi. Efeknya apa? Kita nggak pernah naik level karena kita nggak minta diuji, kan gitu. Nah, jadi hati-hati juga dalam masalah menyikapi ketika tantangan datang. Karena bisa jadi itu jadi doa di mana akhirnya kita nggak berkembang, gitu ya. Itu mungkin 3 yang saya bisa breakdown tentang tadi ngedrop ya. Tapi yang paling besar adalah mindset, ya. Ketika teman-teman ketika teman-teman berhadapan di lapangan, nanti mindset ini akan ini teori sih gampang ya. Tapi nanti kalau praktek nanti teman oh gitu ternyata gini maksudnya gini gitu ya, itu nggak nanti jam terbang yang akan membuat kita lebih matang gitu ya. Jadi wayahna ketika ada apa-apa ya eksekusi aja gitu ya. Itu mungkin Kang, semoga kebayang ya, jawabannya jadi panjang lebar nih. Oke, siap, Gitu. Nuhun. Siap, oke ya. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian. Pesannya hari ini adalah kalau tadi teman-teman ngerasain ada peningkatan dalam nyalurin atau segala macam, maka kunci di situ itu teman-teman udah bisa di level itu. Maka ketika nanti mulai latihan lagi, baik mandiri maupun bersama, maka levelnya mulainya di situ. Ya, saya sangat yakin kalau dari pengamatan saya teman-teman udah bisa gitu ya. Ada sesuatu ya. Oke. Ya itu dulu. Kalau ada apa-apa ya di grup ya, silakan ditulisin. Thank you banget. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Oke, nuhun, terima kasih. Minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, vibrasi positif ya, jaga. Yo, oke. Selamat. Salam